Tidak sedetik pun Yesus berhenti jadi Tuhan Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Allah yang Esa, Tuhan dan Juru Selamat. Dari kapan ya? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak sedetik pun Yesus berhenti jadi Tuhan Allah. Tema ini sudah setidaknya 6 tahun. Tidak ada yang berani untuk membahas melawan tema ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh satu-satunya Tuhan Allah, Yesus Kristus. Tidak sedetik pun Yesus pernah berhenti sebagai Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yesus disebut Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang ini kita harus mengerti dulu yang disebut dengan eksistensi Allah atau keberadaan Allah ya. Terlebih dahulu harus dipahami tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud adalah Tuhan. Ya. Firman itu leksi bahasa Yunaninya. Yang dimaksud leksi adalah Tuhan, arkontas. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Allah itu Theos, God ya. Dan firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Tuhan dan Allah adalah roh. Nah ini ya, tidak ada pribadi ya, segera buang. Pribadi itu segera buang. Tuhan dan Allah adalah roh dan satu roh dan roh yang sama dan punya nama Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat 11 ya. Allah itu roh, satu roh dan roh yang sama. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah ya dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah ini dipanggilnya Bapa ya. Ciri-cirinya segala sesuatu berasal darinya ya. Jadi Allah itu segala sesuatu berasal darinya. Sementara Tuhan itu segala sesuatu dijadikan olehnya, kan sama saja. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 adalah pernyataan dari Paulus yang mengatakan bahwa Allah dan Tuhan adalah roh dan sama Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita akan mulai dari zaman purbakala, sering disebut era sebelum segala abadnya. Jadi kalau ada kalimat Yohanes 1 ayat 25, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, maksudnya dari sejak purbakala. Ngopi dulu. Era purbakala yaitu era nama dan eksistensi Allah dirahasiakan selama berabad-abad dalam Taimyon Allah, Roma 16 ayat 25. Jadi nama Allah itu masih dirahasiakan dari sebelum segala abad. Belum ada manusia waktu itu. Ya ngapain nama Allah dinyatakan? Nama Allah dirahasiakan ya. Karena satu hari Allah itu sama dengan 1000 tahun di bumi, 2 Petrus 3 ayat 8, maka berabad-abad lamanya Taimyon Allah itu maksimal 10 abad-abad, sebab di atas 10 abad-abad akan disebut berpuluh abad-abad.
Maka berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25 dapat dihitung 10 kali abad. Abad itu 100, kali abad lagi 100 sama dengan 100.000 tahun time yon Allah, kali 365 hari, kali 1000 tahun di bumi, maka mendapat angka 36,5 miliar tahun time yon bumi. Sejak 36,5 miliar tahun sebelum Masehi, satu-satunya Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27. Di era purbakala nama Allah memang masih dirahasiakan karena memang belum ada manusia. Nah, sekarang masuk saat penciptaan langit dan bumi. Terjadi tahun 6000 sebelum Masehi, Sang Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan Allah, yaitu gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus. Kejadian 2 ayat 4. Sebab Allah sudah punya nama Yesus toh? Ya. Terus berlangsung sampai diturunkannya Taurat, lalu kitab nabi-nabi berakhir sampai tahun 1 Masehi. Nama Tuhan Allah mulai dinyatakan di kitab nabi-nabi, yaitu Tuhan huruf besar semua, Yahweh, nama dan sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15, Efesus 3 ayat 15 dan 21. Namaku adalah Yesus untuk selama-lamanya dan sebutanku adalah Kristus. Jadi Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun, artinya namaku itu Yesus, sebutanku itu Kristus. Nomor 3, zaman Yesus anak umur 1 sampai 12 tahun terjadi tahun 1 sampai 12 Masehi. Di era inilah the real name, nama Allah yang sebenar-benarnya dinyatakan, yaitu Yesus. Lukas 1 ayat 35. Ketika Yesus berumur 1 sampai 12 tahun, Yesus disebut anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Sedangkan yang menjadi Tuhan dan Allah adalah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus yang roh di surga. Lukas 2 ayat 46, 47, 49. Jadi ketika Yesus jadi bayi, Maria nyembah siapa? Nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nomor 4, zaman Yesus berumur 12 sampai 29 tahun, Yesus disebut setara Allah. Anak Allah, Filipi 2 ayat 6. Sedangkan yang menjadi Tuhan dan Allah adalah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus sendiri yang roh di surga. Era ini terjadi tahun 12 sampai 29 Masehi. Nomor 5, era Yesus umur 30 sampai 33 tahun. Terjadi tahun 30 sampai 33 Masehi, Yesus disebut anak manusia. Matius 24 ayat 64. Mesias, yaitu pemimpin, Matius 23 ayat 10, yang diurapi, Lukas 2 ayat 26. Di era ini yang menjadi Tuhan adalah Yesus fisik manusia, Yohanes 13 ayat 13. Sedangkan yang menjadi Allah tetap Yesus yang roh di surga, yang dipanggil Bapa sebagai kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Di era 30 sampai 33 Masehi inilah sekali-kalinya yang dipanggil Tuhan adalah Yesus fisik manusia. Dan di era inilah terjadi blunder kesesatan selama hampir 2000 tahun. Yesus Kristus ditolak jadi Tuhan Allah karena adanya masa kesesatan, yaitu kegelapan doktrin Tritunggal. Sejak Konsili 325 Masehi berlangsung sampai 1625 tahun lamanya, sampai terbitnya Alkitab bahasa Inggris tahun 1963. Kalau hari ini masih ada yang mengimani Tritunggal, itu tinggal sisa-sisa menuju masa Tritunggal bubar jalan. Nomor 6, era Yesus tubuh kemuliaan. Di tahun 33 sampai 66 Masehi, Yesus yang roh berada di langit milik bumi, di lapis kedua di atas awan, ditandai dengan semua perkataan Yesus pada era ini masih ditulis pakai huruf merah. Pada era ini Yesus sudah menyatakan diri, aku Tuhan Allah, Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8.
Nomor 7, era Yesus Alfa Omega di tahta surga. Mulai tahun 66 Masehi sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus benar-benar kembali di tahta surga sebagai Tuhan Allah itu. Tidak ada lagi Yesus fisik manusia, tidak ada lagi Yesus yang katanya rambutnya gondrong padahal enggak. Inilah era yang sedang kita jalani saat ini. Sekarang tahun 2023 berarti Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa itu. Yudas 1 ayat 25, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersukacita karena nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak pernah ada walau sedetik pun Yesus berhenti jadi Tuhan Allah. Karena itulah Yesus adalah Tuhan Allah Alfa Omega itu. Demikianlah firman Tuhan ini disampaikan. Roh Kudus yaitu Yesus sendiri merubah apa yang disampaikan ini menjadi berkat pengertian sehingga kita makin dibuka pikiran kita mengerti kitab suci. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus tak sedetik pun berhenti jadi Allah, jadi Tuhan Allah. Ini sebuah tema yang tidak ada yang berani untuk membahasnya. Fakta sederhana, Yesus adalah Alfa Omega. Alfa itu yang awal, sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Jadi kalau Yesus disebut Alfa, artinya ya Yesus itu sang pencipta dari sebelum segala abad. Bukan hanya mencipta bumi bulat, Bapak Ibu Saudara. Jauh sebelumnya, selama 36,5 miliar tahun sebelumnya, sebelum Masehi. Di situ ada penciptaan hikmat, kemudian penciptaan bumi belum berbentuk samudra raya, penciptaan surga, ya di situ ada malaikat, serafim, kerub, ya. Kemudian juga ada bahan pelengkap, misalnya adalah oksigen, api, gas, mineral, dan lain sebagainya. Itu penciptaan itu jauh sebelum bumi bulat. Bumi bulat baru dicipta tahun 6000 sebelum Masehi. Jadi umur bumi yang sekarang kita diami ini ya baru 8000 tahun, 23 tahun. 8023, sekarang kan 2023 ya. 8023. Ya, tetapi Yesus jadi Allah itu sejak Alfa. Alfa itu sebelum segala sesuatu ada. Makanya Alfa Omega selalu aku. Yesus kan berkata aku. Aku Alfa Omega. Aku itu ya aku. Siapa ya aku ini? Yesus. Tidak pernah Yesus berkata, engkaulah Alfa Omega ya Allah. Nggak ada kayak gitu. Ya Tuhan, ya Allah, engkaulah Alfa Omega. Nggak ada. Yesus bilang, aku nih Alfa Omega nih. Aku Tuhan Allah ini. Aku Maha Kuasa ini. Wahyu 1 ayat 8. Itu perkataan langsung Yesus. I am Alpha Omega, said Lord God. Ya, coba saya bacain ya. Berapa ya? Wahyu 1 ayat 8 ya. Wahyu Revelation ya. Wahyu 1 ayat 8. Oke, kita pakai. Bentar ya. Ya. Oh, oke. Said Lord God ya. Jadi ya aku Tuhan, aku Alfa Omega ya. Yang sudah ada, yang akan datang, kata Tuhan Allah. Jadi memang tidak bisa dibantah Bapak Ibu Saudara. Lah kok sekarang Anda bingung ya? Yesus itu Tuhan atau bukan ya? Ayo. Ya keterlaluan Pak. Lah Alfa Omega itu sudah mengatakan tak sedetik pun Yesus berhenti jadi Tuhan Allah. Jadi di dalam zaman Adam yang jadi Tuhan Allah siapa? Yesus. Karena eksistensi Allah itu selalu ada, harus ada Tuhan Allah. Allah itu yang duduk di tata surga, Tuhan itu yang berkarya. Hari ini Pak ada itu Wahyu 19 ayat 13 dan namanya adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah. Itu artinya pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan Allah. Namanya Tuhan Allah. Ya. Ada namanya, ada Yesus Kristus. Ya.
Jadi zaman Adam yang jadi Tuhan Allah siapa? Yesus. Cuman belum disebutkan namanya Yesus. Kenapa? Ya, karena masih dirahasiakan, masih dimulai dinyatakan di dalam kitab-kitab nabi-nabi, belum dinyatakan secara real ya, seperti di dalam misalnya di dalam ketika Yesus lahir ya, mulai lahir sebagai anak itu barulah itu dinyatakan ya. Sebelumnya masih dirahasiakan, kan belum ada manusia. Selama miliaran tahun, 36,5 miliar tahun, ya nama Allah dirahasiakan. Lalu mulai dinyatakan sebagai Yahweh, sebagai Tuhan huruf besar semua. Ya, ya, aku adalah aku, itulah namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Belum dinyatakan secara real. Ini loh nama Allah itu ini. Ketika telah menjadi manusia baru dinyatakan. Ini loh nama Allah itu Yesus. Ya, very simple seperti ini. Jadi kenapa Anda bingung? Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, sudah sangat simpel gitu kok. Alfa Omega itu ya artinya ya Alfa Omega, dari awal sampai akhir. Yesus Tuhan Allah itu. Ya. Wahyu 1 ayat 8 ya, ya. Aku Alfa Omega, yang sudah ada, yang akan datang, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Itu kata siapa? Kata Tuhan Allah gitu kok. Siapa itu? Yesus gitu. Aku itu. Semua kata aku itu pasti Yesus. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Tidak pernah ada aku itu Bapa, tidak pernah ada. Aku itu Tritunggal, tidak pernah ada. Aku Yesus. Anda menemukan kata aku sejak Kejadian 1 ayat 29 sampai nanti terakhir Wahyu 22 ayat 20. Ada ribuan kata aku. Ya, semua Yesus. Kalau aku itu pasti Yesus. Mau disebut masih Yahweh boleh, mau disebut firman, mau disebut Yesus fisik manusia, mau disebut Yesus tubuh kemuliaan, mau disebut anak domba, ya. Semua kata aku itu pasti Yesus. Very very clear, tema ini tidak ada yang pernah berani untuk membahas ini. Ya, Yesus sedetik pun tidak pernah berhenti jadi Tuhan Allah. That it, sebab itu Yesus disebut Alfa Omega, yang awal yang akhir. Tidak pernah ada Alfa Omega itu Bapa, tidak pernah ada. Tidak pernah ada Alfa Omega itu Tritunggal. Anda yang masih muter-muter Tritunggal, masih nyembah Bapa, betapa rendahnya ilmu kamu. Alkitab sudah sangat clear mengatakan Alfa Omega, yang awal, yang akhir itu aku, yaitu Yesus. Kristen itu spesifik, banyak orang mengklaim Allah kami juga Alfa Omega. Iya, namanya siapa? Allah kami nggak punya nama. Nah, beda dengan orang Kristen. Kalau Kristen Allahnya punya nama, yaitu Yesus Kristus. Anda yang masih bingung, mau menulis status Yesus itu Alfa Omega Tuhan Allah, nggak berani, Pak. Cetek banget, gitu. Cetek banget ilmumu, ya. Ya, that it. Silakan belajar Alkitab dengan Pendeta Henry Tandianta gratis di tempat kami. Sekolah Alkitabnya gratis. Ikut dibaptis dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang berani berdebat tentang tema ini? Tak sedetik pun, Yesus tidak sedetik pun, Yesus pernah berhenti jadi Tuhan Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.